Terima kasih, selamat siang untuk Bapak Dosen Arden Lolos Saribu, SEMSI, dan kepada teman-teman Grup AC1 Akuntansi Manajemen Lanjutan. Kami dari kelompok Balance akan mempresentasikan hasil diskusi CGR kami dengan topik Activity Based Job Order Costing in Product Storage. Sebelumnya, jangan lupa like, share, and subscribe YouTube Ardos Channel. Terima kasih. Saya Yohana Gracia Purba, NPM 510264. Saya di sini akan menjelaskan latar belakang masalah. Pergantian masa memiliki implikasi yang sangat signifikan mengenai bagaimana dunia dan segala lini kecil di dalamnya bergerak. Hal ini juga turut berimplikasi pada dunia bisnis pada era milenium. Teknologi menjadi trademark atau ciri khas dari era ini dan setiap lapisan kehidupan turut menikmati kemudahan akan adanya teknologi itu sendiri. Kemudahan merupakan salah satu jargon yang muncul karena munculnya teknologi. Dunia bisnis terutama dipacu untuk terus berkembang, bersaing, dan bertahan atas nama percepatan. Inovasi demi inovasi harus tetap dimunculkan guna menarik pelanggan dan mempertahankan serta memperluas pangsa pasar. Salah satu permasalahan utama selain inovasi adalah akurasi biaya lebih tepatnya. Pada gilirannya, keakurasian ini juga akan memberikan keunggulan kompetitif pada titik ini. Teknik perhitungan biaya tradisional sudah tidak relevan dan relevan lagi untuk memutuskan beberapa biaya yang harus dibebankan pada produk atau jasa. Teknik perhitungan biaya tradisional akan memicu adanya distorsi pada proses perhitungan biaya yang menyebabkan kesalahan alokasi pada biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Oleh karena itu, kami memilih jurnal ini karena dalam jurnal utama ini dijelaskan tentang bagaimana distorsi dan ketidakefisienan yang ditimbulkan dari teknik perhitungan biaya tradisional dapat diatasi dengan adanya model EBOC Job Order Costing yang merupakan teknik perhitungan biaya yang didasarkan pada sistem produksi berdasarkan pesanan. EBOC Job Order Costing ini merupakan sistem perhitungan biaya yang dimulai dari non-resource producing activity ke resource producing activity. Kemudian resource producing activity dikelompokkan berdasarkan kesamaan activity driver ke dalam activity cost pool. Pada resource producing activity inilah biaya langsung produk atau jasa dibebankan ke pemesanan berdasarkan biaya langsung yang sesungguhnya dikonsumsi dalam pembuatan produk atau penyerahan jasa. Di dalam resource producing activity ini juga akan dibebankan biaya tidak langsung produk atau jasa ke pesanan dengan menggunakan activity driver rate yang ditentukan di muka. Pembeda antara EBOC Job Order Costing dan sistem perhitungan biaya tradisional adalah pemicu biaya yang digunakan untuk melacak biaya. Dengan kata lain, EBOC Job Order Costing merupakan teknik perhitungan biaya yang lebih presisi dan mampu menghilangkan distorsi yang ada atas informasi perhitungan biaya tradisional. Dengan pemaparan singkat yang mengenai model EBOC Job Order Costing, tampak bahwa teknik perhitungan berdasarkan pemesanan ini dapat mengalahkan teknik perhitungan biaya tradisional pada banyak aspek. Terima kasih. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Sebelum memperkenalkan, nama saya Luciana Butar-Butar, NPM 1851028. Di sini saya akan menjelaskan tujuan penulisan Critical Journal Review. Critical Journal Review ini dibuat sebagai salah satu referensi ilmu yang bermanfaat untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca dalam mengetahui kelebihan dan kekurangan suatu jurnal, menjadi bahan pertimbangan, dan juga menyelesaikan salah satu tugas kelompok mata kuliah Akuntansi Manajemen Lanjutan di Universitas HKBP Indonesia. Dan yang selanjutnya yaitu deskripsi jurnal utama. Judul Activity Based Job Order Costing in Project Store. Pengarang Evinder Gill. Jenis jurnal internasional, tahun terbit 2017, jumlah halaman 4 halaman, volume vol 3 ISSN 239647926, sumber Google Scholar. Manfaat penelitian: membantu pembaca mengetahui gambaran dan penilaian umum dan sebuah jurnal atau hasil karya tulis ilmiah lainnya secara ringkas. Yang selanjutnya mengetahui kelebihan dan kelemahan jurnal yang dikritik dan mengetahui latar belakang dan alasan jurnal tersebut dibuat. Dan selanjutnya mengetahui kualitas jurnal dengan membandingkan terhadap karya dari penulis yang sama atau penulis lainnya, dan memberi masukan kepada penulis jurnal berupa kritik dan saran terhadap cara Baik penulis. teman-teman, perkenalkan nama saya Putri Nesti Tambunan, NPM 1851026. Saya dari kelompok Balance. Saya akan menjelaskan bab 2 yaitu landasan teori.
Yang pertama, pengertian Activity Basis Object Costing, Job Order Costing Method. Pengertian dari Activity Basic Object Costing Job Order Costing Method adalah metode penentuan biaya produk atau jasa dalam perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan dan pengelolaan data. Biayanya menggunakan Activity Basic Costing System. Menurut Hansen dan Mawon 2000, perhitungan biaya berdasarkan pesanan atau job order costing merupakan suatu sistem akuntansi yang menelusuri biaya pada unit individual atau pekerjaan, kontrak, tumpukan produk, atau pesanan pelanggan yang spesifik. Menurut Bochar et al. 2007, sistem biaya pesanan dilakukan dengan mengikuti alur berikut ini. Yang pertama, biaya bahan baku. Job order costing menggunakan formulir permintaan bahan untuk mendokumentasikan dan mengendalikan bahan yang digunakan. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung dicatat dalam kartu biaya pesanan dengan menggunakan kartu waktu atau time ticket yang disiapkan di setiap hari untuk setiap karyawan. Kartu waktu menunjukkan waktu karyawan yang digunakan untuk setiap pesanan, tarif gaji, dan biaya total yang dibebankan pada setiap pesanan. Yang ketiga, biaya overhead pabrik. Pembebanan atau alokasi overhead merupakan suatu proses membebankan biaya overhead. Proses produksi berdasarkan pesanan secara umum. Proses pengolahan produk atau penyerahan jasa terjadi secara terputus-putus. Jika pesanan yang satu selesai dikerjakan, proses produksi atau penyerahan jasa dihentikan dan mulai dengan pesanan berikutnya. Produk atau jasa dihasilkan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh pesanan. Dalam perusahaan manufaktur, produksi produk ditujukan untuk memenuhi pesanan, bukan untuk memenuhi persediaan di gudang. Dalam perusahaan jasa, proses penyerahan jasa ditujukan untuk memenuhi kebutuhan unik pemesan. Berikutnya, karakteristik Activity Based Object Costing, Job Order Costing Method. A. Setiap jenis produk atau jasa perlu dihitung kosnya secara individual karena setiap pesanan bersifat unik sesuai dengan spesifikasi pemesan. B. Sumber daya dikelompokkan menjadi dua golongan untuk penentuan kos produk atau jasa, yaitu biaya langsung produk atau jasa dan biaya tidak langsung produk atau jasa. C. Kos produk atau jasa per unit dihitung pada saat pesanan selesai diproduksi atau jasa diserahkan dengan cara membagi total biaya aktivitas yang dibebankan untuk pesanan tertentu dengan jumlah unit produk atau jasa yang dihasilkan dalam pesanan yang bersangkutan. Berikutnya, model Activity Based Object Costing Job Order Costing Method. Model ABOC-GOC menggambarkan informasi yang merupakan keluaran ABOC-GOC adalah produk atau jasa pesanan tertentu yang akurat. Proses ini dimulai dari non-result producing activity ke result producing activities. Kemudian result producing activities dikelompokkan berdasarkan kesamaan activity driver ke dalam activity cost pool. Pada dasarnya, biaya yang terkumpul dalam result producing activities lah yang dibebankan pada pesanan, karena pesanan diolah dan dipasarkan secara langsung di result producing activities tersebut. Pada result producing activities inilah biaya langsung produk atau jasa dibebankan kepada pesanan. Dalam ABOC atau COC, metode biaya produk atau jasa dibebankan ke pesanan berdasarkan biaya sesungguhnya dikeluarkan. Hubungan dengan produk RPA dibagi atas dua catatan, yaitu biaya langsung produk atau jasa yang dikeluarkan untuk RPA tertentu, biaya tidak langsung produk atau jasa yang dibebankan ke pesanan tertentu. 2.6. Metode biaya yang dibebankan ke pesanan. Unsur biaya yang akan diperhitungkan ke biaya produk atau jasa terdiri atas full cost dan full costing. Hal ini dapat dibebankan dalam penggunaan perhitungan tersebut, di mana jika perhitungan tersebut ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan personal inter perusahaan, maka metode yang digunakan adalah full costing. Sedangkan jika perhitungan tersebut ditentukan untuk memenuhi kebutuhan pihak eksternal perusahaan, maka metode yang digunakan adalah full costing. 2. Full costing methods adalah membebankan seluruh biaya kepada objek biaya. Pada perusahaan manufaktur, metode ini membebankan biaya seluruh value chain kepada produk yang meliputi
biaya desain, biaya pengembangan, biaya produk, biaya pemasaran, biaya distribusi, dan layanan purna jual. Membebankan seluruh biaya kepada objek biaya pada seluruh perusahaan atau manufaktur dagang jasa. Metode ini tidak berterima umum atau pertentangan dengan BABU dan metode hanya untuk kepentingan internal perusahaan. 2. Full costing method. Metode full costing adalah pembebanan biaya pada objek biaya hanya fokus pada proses produk saja. Salah satu unsur value chain tersebut adalah biaya produk saja yang akan digunakan sebagai perhitungan biaya. Metode ini fokus hanya pada perusahaan manufaktur. Penentuan biaya pada produk dapat berterima umum serta digunakan oleh pihak eksternal. 2.7 Aktivitas model job order costing pada penyimpanan produk atau produk storage, yang dimana total keseluruhan biaya menyimpan yang ditetapkan ke pesanan yang berdasarkan tinggi tingkatan aktivitas-aktivitas pada biaya penyimpanan yang diberikan pada sebuah pesanan. Total penyimpanan produk storage biaya pada suatu unit produk dapat diturunkan yang dengan menggunakan metode kuantitatif unit produk. Efektif vital produk juga dapat menggunakan tenaga kerja langsung, biaya penyimpanan langsung, serta dengan rata-rata deviasi standar dalam sebuah pesanan. 2.6 Metodologi penelitian. Satu jenis penelitian yang kami gunakan yaitu penelitian deskriptif kuantitatif. Metode ini sendiri merupakan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan masalah fenomena yang terjadi pada masalah sekarang atau sedang berlangsung, yang bertujuan untuk menjelaskan suatu situasi yang hendak diteliti dengan dukungan studi keperpustakaan sehingga lebih memperkuatkan analisis penelitian dalam membuat kesimpulan, di mana hasil penelitian diperoleh dari hasil perhitungan indikator-indikator variabel penelitian kemudian dipaparkan secara tertulis oleh penulis. 2. Sumber data penelitian ini menggunakan data sekunder. Data ini diperlukan untuk menunjang akurat hasil penelitian. Data sekunder yang kami gunakan berasal dari hasil dokumentasi dan studi keputusan dengan bantuan media cetak dan kekurangan yang terdapat dalam jurnal utama ini. Kelebihan pertama dapat membuktikan bahwa model EBOC-COC lebih unggul dari metode tradisional. Dalam jurnal utama ini dijelaskan secara rinci bagaimana keunggulan perhitungan estimasi biaya produk dengan model EBOC-COC atau Activity Based Objective Costing, Job Order Costing, dibandingkan dengan metode tradisional. Hal ini terjadi karena dalam model EBOC-COC dilakukan pengelompokan analisis biaya dari tiap-tiap produk pesanan yang disimpan. Sesuai dengan teori yang dibahas dalam Deloitte 1000 2020, bahwa perhitungan analisis biaya produk berdasarkan model EBOC-COC dapat dilakukan dengan cara yang pertama, mengklasifikasikan berbagai aktivitas yang dilakukan perusahaan ke dalam kelompok aktivitas. Yang kedua, mengklasifikasikan berbagai kelompok aktivitas pada kelompok biaya atau cost pool yang homogen atau memiliki hubungan sebab akibat yang kuat. Yang ketiga, menentukan cost driver atau pemicu biaya. Karena masing-masing kelompok terdiri dari biaya-biaya yang tergantung pada satu faktor pemicu biaya atau cost driver. Kita akan membahas tentang kekurangan pada jurnal utama. Yang pertama, tidak adanya dijelaskan metode pengumpulan data. Dalam jurnal utama ini tidak diketahui apa metode pengumpulan data dan sumber data yang digunakan. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam pembuatan jurnal ada prosedur penelitian yang harus diikuti. Salah satunya adalah tentang metode pengumpulan data. Tetapi dalam jurnal utama ini tidak diketahui dengan jelas dari mana sumber data dan apa teknik pengumpulan data yang dilakukan. Karena penelitian di jurnal utama ini hanya membuat simulasi biaya untuk memperkuat teori tentang keunggulan perhitungan biaya menggunakan model EBOC-COC dibandingkan dengan metode tradisional. Perbedaan ini terlihat jelas dengan jurnal pembanding kami yang berjudul Evaluasi Penerapan Job Order Costing Method dalam Penentuan Harga Pokok Produksi pada CV Visual Komunika Mandiri yang memaparkan secara jelas bagaimana metode pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti. Maka kami dapat mengambil kesimpulan bahwa perhitungan estimasi biaya produk berdasarkan pesanan menggunakan model job order costing lebih akurat mencerminkan biaya-biaya yang terjadi daripada perhitungan menggunakan metode tradisional.
Karena pada tradisional costing biasanya seluruh biaya akan dikumpulkan dalam satu pengelompokan biaya, kemudian seluruh total biaya tersebut dialokasikan dengan satu dasar pengalokasian kepada suatu objek biaya. Berbeda dengan model job order costing yang membuat pengelompokan analisis biaya dari tiap-tiap produk pesanan yang disimpan sehingga tidak terjadi distorsi dalam perhitungan biaya overhead. Perbedaan utama antara model tradisional dan model job order costing penyimpanan produk terletak pada tenaga kerja langsung dan biaya penyimpanan langsung pada deviasi standar produk sebuah pesanan. Perbedaan nilai yang dihasilkan disebabkan oleh model tradisional dan model job order costing yang digunakan oleh penyimpanan produk dalam menghitung biaya tenaga kerja dan penyimpanan langsung membebankan sebuah biaya tenaga kerja selama produksi pesanan. Selain itu, dalam jurnal ini peneliti juga perlu memperhatikan metode pengumpulan data dan sumber data dalam penelitian yang dilakukannya agar hasil dari penelitiannya lebih akurat lagi, serta peneliti perlu memaparkan juga apa kelemahan dan kekurangan metode job order costing agar hasil dari penelitiannya lebih akurat lagi. Saran kelompok kami terhadap peneliti yaitu, peneliti sebaiknya menggunakan sistem perhitungan berbagai pengeluaran yang dipakai oleh perusahaan agar informasi biaya yang diperoleh dapat dipercaya kebenarannya bukan hanya dengan sebuah simulasi biaya saja. Yang kedua, peneliti harus lebih memperhatikan lagi metode pengumpulan data dalam pembuatan sebuah jurnal agar kedepannya tidak terjadi kesalahan yang sama. Dan saran terakhir yaitu peneliti perlu mengungkapkan juga apa kekurangan metode dari job order costing yang dipakainya pada perhitungan biaya penyimpanan. Demikian hasil critical journal review kelompok kami pada jurnal internasional yang berjudul Activity Based Job Order Costing in Product Storage. Terima kasih.